Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anak. Bagaimana kondisi anak-anak, sehat dan tetap bersemangat ya. Biarpun dalam kondisi seperti ini, dalam pandemi seperti ini, kita harus selalu bersemangat. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap sehat, kita tetap bersemangat, dan kita tetap sukses. Baiklah anak-anak, kali ini akan kita bahas materi fungsi trigonometri sudut-sudut istimewa. Ini sebenarnya adalah link presi yang sudah saya bagikan di grup WA kita, tetapi banyak di antara kalian yang mengeluh kesulitan untuk membukanya. Baiklah, kali ini akan kita bahas bersama. Perlu kalian ketahui bahwa seperti yang sudah saya sampaikan, materi prasyarat untuk kali ini adalah satu, teorema Pythagoras yang sudah kalian dapatkan di bangku SMP. Kemudian yang kedua adalah merasionalkan penyebut pecahan. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan fungsi trigonometri dalam sebuah segitiga siku-siku. Oke. Sudut istimewa itu berapa besarnya? Bisa kalian baca di situ. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Baik, kita awali. Sudut 45 derajat. Perhatikan. Ini. Kalau persegi ABCD itu kita tarik sebuah diagonal, yaitu diagonal AC, maka nanti akan membagi ini sudut BAD, sudut A ini menjadi dua sudut yang besarnya sama, yaitu 45 derajat, 45 derajat. Ingat, kalau kita perhatikan sekarang segitiga ABC, segitiga ABC itu segitiga apa? Sama kakinya sama. Ini satu. Jadi tadi itu kita misalkan bahwa persegi ABCD itu panjang sisinya adalah satu satuan. Ya, ini adalah pemisalan. Ditulis 3 boleh, Pak? Boleh, ini 3, di sini juga 3. Nanti akibatnya di panjang sini. Nah, panjang AC itu kok ketemu akar 2? Dengan apa kita cari? Dengan teorema Pythagoras. Ya, gampang sekali kan ini? Ya, udah sering kita kalau di sini satu panjangnya, di sini satu panjangnya, di sini langsung dengan teorema Pythagoras ketemu akar 2. Kemudian sinusnya bagaimana? Nah, sinus 45 derajat. Ingat, sinus itu di materi kemarin perbandingan sisi apa dengan sisi apa, yaitu sisi BC dengan sisi AC. Panjang sisi BC nya adalah 1, panjang sisi AC nya adalah akar 2. Jadi 1 dibagi akar 2. Pecahan ini adalah, ya, penyebutnya masih irasional, perlu kita rasionalkan. Setelah kita rasionalkan dengan gampang, ini kan hasilnya kalau kita rasionalkan. Oke, saya kira kalian sudah pintar semua merasionalkan penyebut. Kemudian kalau kosinusnya bagaimana? Kosinus 45 derajat, perbandingan antara panjang sisi AB dengan panjang sisi AC. 1 dibanding akar 2, seperti tadi itu dirasionalkan adalah seperti ini, setengah akar 2. Kalau tangennya sekarang bagaimana? Tangennya adalah ini, ya. Tangen 45 derajat, perbandingan antara panjang nih sisi BC dengan panjang sisi AB. 1 dibagi 1. Ya, oke. Sekarang sudut berikutnya adalah 60 derajat. Perhatikan, segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Saya misalkan sekarang panjang sisinya adalah 2. Kenapa kok 2? Kok bukan 1, bukan 3? Ada alasannya nanti. Oke. Segitiga BC itu adalah segitiga sama sisi. Semua sudutnya berarti 60 derajat, ya.
Kan jumlah semua sudut di segitiga 180. Karena sama sisi maka semua sudut panjangnya adalah besarnya adalah sama, ya. Jadi besar sudut di segitiga sama sisi itu besar sudutnya sama 60 derajat. Sekarang perhatikan, ini saya akan menarik sebuah garis dari puncak segitiga C ke alas segitiga AB. Saya tarik, ya ini tegak lurus. Namanya apa kalau kita tarik tegak lurus? Namanya garis CD adalah garis tinggi karena tegak lurus. Di samping garis CD itu sebagai garis tinggi segitiga ABC, maka garis CD itu juga sebagai garis apa di SMP dulu? Masih ingat kan? Yaitu garis bagi dan garis berat. Garis bagi nanti akan membagi sisi alas ini menjadi dua bagian yang sama, yaitu satu-satu. Ini alasannya kenapa tadi itu kita misalkan dua. Kalau kita misalkan satu, di sini setengah-setengah sulit. 3, 1/2, 1/2. Nah, ini alasannya tadi itu kita misalkan 2. Kalau 4 boleh Pak? Boleh. 8 boleh? Boleh. Nanti akibatnya dipanjang CD, harus dicari ulang ya. Nah, sekarang tadi itu belum, yaitu sebagai apa? CD itu sebagai garis berat. Garis berat itu membagi sudut C, ya, sudut ACB yang tadi itu 60 menjadi 2 sama besar, yaitu 30 derajat. Nah, kemudian panjang CD dengan teorema Pythagoras bisa kita hitung ya. BC adalah sisi miring ya, berarti ini nanti teorema Pythagorasnya akan pengurangan, tidak usah kita bahas di sini ya. Itu tugas kalian membuktikan bahwa panjang CD adalah akar 3. Bagaimana teorema Pythagorasnya ya, sambil kalian berpikir nanti itu untuk membuktikan bahwa panjang CD adalah akar 3. Baik, untuk sinus kita perhatikan segitiga yang sebelah kiri saja, karena kiri dan kanan sebenarnya sama ya, yang kiri saja. Sinus 60 derajat adalah perbandingan panjang CD dengan panjang AC. CD panjangnya adalah akar 3, AC adalah 2, sehingga kita tulis dalam bentuk lain, akar 3/2 itu adalah setengah akar 3. Pak, kalau tidak ditulis dalam bentuk lain boleh? Boleh ya, tetap akar 3/2 tidak dilarang ya. Oke, sekarang untuk kosinusnya bagaimana? 60 derajat. Ingat, kosinus ini perbandingan antara AD dengan AC, perbandingan panjang AD dengan panjang AC, 1 dibagi 2. Ya sudah selesai. Kosinus 60 derajat itu setengah. Oke, tangen bagaimana tangen? Tangen 60 derajat itu adalah perbandingan antara ini panjang CD dengan panjang AD, akar 3 dibagi 1 ya, akar 3. Oke, sekarang yang sudut berikutnya adalah sudut berapa tadi itu? 30 derajat. 30 derajat tadi sudah kita dapatkan sebelumnya saat kita membahas sudut 60 derajat. Ini 30 derajat itu. Yang CD sebagai garis apa tadi itu? Garis berat. Ini kita gunakan untuk membahas perbandingan trigonometri di sudut 30 derajat. Oke, ini. Jadi fokus kita ke sini sekarang sudutnya. Bukan ini, kalau ini 60 ya. Jadi ini 30 derajat. Sinusnya di depan dibagi di miring ya, jadi depan berapa? AD, depannya itu panjang AD, miringnya apa? AC, jadi 1 dibagi 2. Oke, sekarang kosinus. Nah, kosinus 30 derajat ini yang kita perhatikan. Jadi perbandingan panjang ini CD dengan sisi miring AC, yaitu akar 3 dibagi 2. Seperti tadi itu ditulis dalam bentuk lain, setengah akar 3. Sekarang tangennya bagaimana? Tangen 30 derajat. Ini
panjang AD dibagi panjang CD, akar 1 dibagi akar 3, atau kalau rasionalkan sepertiga akar 3. Gampang kan merasionalkan ini sebenarnya ya. Nanti tugas kalian coba setelah ini kalian buktikan bahwa sepertiga akar 3 itu kalau dirasionalkan adalah sepertiga akar 3. Jadi 1 dibagi akar 3 dirasionalkan adalah sepertiga akar 3. Baiklah, itu tadi adalah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut 45 derajat, 60 derajat, 30 derajat. Sekarang tugas kalian ya, bagaimana kalau sudut itu adalah 0 derajat dan 90 derajat. Silahkan nanti kalian kerjakan. Ini adalah tugas kalian yang pertama, melanjutkan ini. Kemudian tugas kalian yang kedua itu setelah kalian menemukan nilai perbandingan trigonometri kedua sudut ini, kalian rangkum dalam sebuah tabel. Anak-anak, ini adalah tabel yang merupakan rangkuman dari apa yang sudah kita bahas tadi itu. Jadi kalian nanti mengisikan pada sel-sel tabel yang kosong ini ya. Jadi tinggal memindahkan apa yang sudah kita bahas tadi itu. Kemudian tugas berikutnya adalah membuat tabel lagi untuk semua sudut di berbagai kuadran yang berelasi dengan sudut-sudut ini. Pada tabel ini kalau kalian perhatikan, memuat sudut-sudut istimewa mulai dari 0 derajat hingga 360 derajat. Berarti sudut-sudut ini nanti berada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk sudut-sudut istimewa di kuadran 2, 3, dan 4 itu nilai fungsi trigonometrinya akan berelasi dengan sudut-sudut yang nilai fungsi trigonometrinya sudah kita bahas tadi itu, yang berada di kuadran 1. Cara mendapatkan nilai fungsi trigonometri di kuadran-kuadran 2, 3, dan 4 sekali lagi adalah dengan cara mempelajari ulang nilai fungsi trigonometri untuk sudut-sudut yang berelasi dengan sudut-sudut lancip. Oke anak-anak, itulah bahasan kita kali ini beserta tugas-tugas kalian. Jangan lupa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Perlu kalian ketahui bahwa apa yang kita bahas kali ini nanti akan kita gunakan selanjutnya untuk mengerjakan soal-soal yang di dalamnya memuat fungsi trigonometri sudut-sudut istimewa, sehingga kita tidak kesulitan, tidak usah tergantung pada tabel, tidak usah tergantung pada kalkulator ataupun alat-alat kalkulasi yang lain. Sekian, terima kasih, tetap bersemangat, tetap sehat, dan jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.